Halo, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membahas tentang pelayanan ekspor kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya dalam kemasan tanpa pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita memahami beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam penjelasan nantinya. Yang pertama adalah pemberitahuan ekspor barang, yang selanjutnya disingkat PEB adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Yang kedua adalah dokumen pelengkap pabean, adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, dan atau dokumen lain yang dipersyaratkan. Yang ketiga adalah pungutan, adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas perkebunan kelapa sawit dan atau turunan komoditas hasil perkebunan kelapa sawit. Yang keempat adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disingkat BPDPKS, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana. Dan yang terakhir adalah sistem komputer pelayanan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Setelah memahami istilah-istilah tersebut, mari kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah eksportir membuat dan mengajukan PEB serta melampirkan dokumen pelengkap pabean lainnya. Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB, maka eksportir harus melampirkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, dan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh laboratorium DJBC ataupun laboratorium lainnya yang telah didaftarkan di kantor pabean oleh eksportir. Setelah eksportir melakukan pengajuan PEB, maka sistem komputer pelayanan akan meneliti kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PEB. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan sesuai, maka sistem komputer pelayanan akan membuat kode billing untuk masing-masing jenis penerimaan, yaitu penerimaan bea keluar dan dana sawit. Pertama, sistem komputer pelayanan akan mengirim kode billing pungutan dan bea keluar kepada eksportir. Kedua, sistem komputer pelayanan akan mengirim kode billing pungutan kepada sistem BPDPKS. Dan yang terakhir, sistem komputer pelayanan akan mengirim kode billing bea keluar kepada sistem modul penerimaan negara generasi 2 atau disingkat MPNG2. MPNG2 sendiri merupakan sebuah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Selanjutnya, setelah menerima kode billing dari sistem komputer pelayanan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS akan meneruskan kode billing pungutan kepada sistem bank. Selanjutnya, setelah sebelumnya sistem komputer pelayanan mengirim kode billing pungutan dan bea keluar kepada eksportir. Eksportir harus melakukan pembayaran bea keluar dan pungutan berdasarkan kode billing yang diterbitkan oleh sistem komputer pelayanan ke bank. Kemudian, setelah bank menerima pembayaran bea keluar dan pungutan dari eksportir, selanjutnya, bank akan meneruskan informasi bukti bayar pungutan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan eksportir, serta bukti bayar bea keluar kepada modul penerimaan negara G2 dan eksportir. Selanjutnya, setelah menerima informasi berupa bukti bayar pungutan dan bea keluar dari bank, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan sistem modul penerimaan negara G2 akan meneruskan informasi pembayaran pungutan dan bea keluar tersebut kepada sistem komputer pelayanan DJBC. Selanjutnya, sistem komputer pelayanan akan menerbitkan nomor pendaftaran PEB dalam hal penelitian data PEB telah lengkap dan sesuai. Setelah dana pungutan terekonsiliasi, maka sistem komputer pelayanan akan melakukan penjaluran. Dalam hal sistem komputer pelayanan menetapkan jalur hijau, maka akan diterbitkan nota pelayanan ekspor atau disebut juga NPE. Sedangkan dalam hal sistem komputer pelayanan menetapkan jalur merah, maka akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat bea cukai. Selanjutnya, sistem komputer pelayanan akan menerbitkan NPE dalam hal hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat bea cukai telah sesuai, dan menerbitkan surat penetapan perhitungan bea keluar atau disingkat SPPBK dalam hal dilakukan penetapan bea keluar oleh pejabat bea cukai. Dan yang terakhir adalah, sistem komputer pelayanan akan menyampaikan informasi hasil penetapan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk kepentingan penerbitan tambah bayar atau kurang bayar dana pungutan yang dilakukan dalam rangka rekonsiliasi pembayaran pungutan. Baik, sekian video saya tentang pelayanan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya dalam kemasan tanpa pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton.